Ya, mungkin aku sapa dulu ya. Selamat malam nih Pak Eri. Oke, halo, malam. Rasa suaranya terlihat Malam, iya. Suara aku udah jelas lumayan, udah banget nih. cukup jelas kan ya? Kalau dari suaraku gimana nih? Oke, Oke. aman Pak, aman banget. Mungkin sebelumnya kita boleh kenalan dulu Eh, nih dari Pak Erik sendiri, buat ngobrol, sebelum Oke, ngobrol lebih jauh nih sama Sobat sebelumnya Cuan. ucapin thank you banget buat Kak Ridwan dan juga Mbak Rahel yang udah kayak apa namanya mau nih kolaborasi bareng-bareng dengan Idiana untuk memberikan edukasi terkait crowdfunding itu sendiri. Nah sebelumnya perkenalkan di sini namaku Erik, selaku dari CEO dari Udana.id. Apa sih Udana.id itu? Udana.id itu secara singkatnya adalah platform yang membantu para UMKM untuk mendapatkan pendanaan alternatif dari masyarakat. Nah di sini semua diuntungkan. Karena apa? Hmm. Diuntungkan karena spirit yang kita angkat adalah spirit yang Indonesia banget. Spirit gotong royong. Jadi ketika UMKM merasa dibantu untuk dikembangkan, mereka datang ke masyarakat dan masyarakat bisa menjadikan UMKM ini sebagai instrumen investasi yang tidak hanya menguntungkan mereka, tetapi menguntungkan secara keseluruhan. Ketika UMKM bisa Hmm. naik, kita pun juga dapat cuan dan juga yang utama iklim ekonomi akan lebih kondusif ke depannya. Simpelnya kayak gitu. Hmm. Oke. Berarti equity crowdfunding ini salah satu jenis investasi juga ya, karena mungkin kan di sini kebanyakan taunya cuma ya saham, reksadana, kripto. Tapi ada equity crowdfunding juga ya yang bisa dilirik nih, jadi salah satu investasi gitu. Nah, tapi gimana sih? Mungkin boleh dijelasin sedikit dong, Pak, cara kita meraih untung di investasi Oke, equity crowdfunding jadi ini. sebelum melangkah ke sana, kayaknya perlu untuk jelasin lebih jauh nih tentang crowdfunding itu seperti apa sih. Nah, crowdfunding itu Mm-mm. singkat cerita Iya. sebenarnya mirip seperti yang udah ada di Bursa Efek. Jadi kalau misalkan kita tahu, banyak banget nih Mm-mm. perusahaan-perusahaan bisa tumbuh dan juga berkembang menggunakan dana masyarakat ketika mereka sebagai perusahaan terbuka. Jadi mereka mengutilisasi atau memanfaatkan secara penuh dana yang dihimpun dari masyarakat, dari pemodal untuk mengembangkan usahanya sesuai dengan rencana bisnis yang sudah dibuat. Nah, hal tersebut diadopsi nih bagaimana jika Mm. apa namanya kelebihan tadi bisa dimanfaatkan oleh para UMKM yang mana selama ini UMKM seperti yang kita tahu terhalang oleh pembiayaan. UMKM kalau kita urutin nih ya Mbak ya, Iya. kebanyakan pasti apa namanya Mm-mm. opsi yang available atau tersedia buat mereka kalau nggak jauh-jauh dari pinjaman paling juga franchise. Pinjaman mereka pasti terhambat oleh namanya bunga nih. Iya. Nah dan terkadang usaha usaha apa Mm. namanya UMKM tidak memiliki jaminan yang cukup untuk dijadikan sebagai kolateral untuk memenuhi persyaratan pinjaman di bank. Oleh karena itu muncul satu skema baru, skema Mm. alternatif berupa crowdfunding, sistemnya dari rakyat sendiri untuk UMKM yang ada di Indonesia. Jadi melalui crowdfunding ini, bisnis yang ada atau UMKM yang ada ini dipersilahkan untuk menghimpun dana dari masyarakat sesuai dengan rencana bisnisnya. Jadi apa yang udah established atau udah dibangun oleh pasar modal kita adopsi, kemudian sistemnya kita coba adaptasi Mm. untuk UMKM, kita bikin sesimpel mungkin sehingga UMKM tadi bisa mengumpulkan dana dan juga UMKM ini bisa bertransformasi secara penuh nih. Jadi tidak hanya mengembangkan bisnisnya, tetapi mereka pun juga apa namanya secara permainan pun juga step up. Jadi mereka juga harus memenuhi syarat administrasi, Mm. kemudian Iya. bagaimana tata kelola keuangan yang baik. Jadi secara keseluruhan mereka ditantang untuk bagaimana caranya berkembang lebih jauh. Nah di sini melalui crowdfunding Mm. Iya. mereka diperbolehkan untuk menjual bisnisnya dalam bentuk saham. Jadi ketika masyarakat masuk, let's say Mbak Rahel punya coffee shop nih, butuh pendanaan 1M. Nah, kemudian Mm. bisnisnya tadi akan kita valuasi, kita buatin prospektusnya, kita tawarin ke masyarakat. Ternyata dari 1M tadi, nilai saham yang pas untuk dilepas ke masyarakat angkanya 40%. Nah, dari 40% tadi akan dilepas ke publik. Mm. Kurang lebihnya kayak gitu. Nah, dari publik pun apa sih yang jadi keuntungannya? Publik nanti akan pertama mendapatkan tentu dividen bagi hasil. Jadi secara instan tanpa Mm. harus membuat usaha sendiri dan bisa mendapatkan bagi hasil adalah melalui ini. Kemudian yang kedua, cara keuntungan diperoleh adalah capital gain. Ketika nantinya perusahaan akan naik, Mm. capital gain ini bisa dibilang ada peningkatan valuasi. Jadi ketika UMKM ini performanya naik nih, pada mulanya harga sahamnya per lembar 1.000, ketika sudah naik divaluasi ulang bisa dijual 1.500. Nah di situ skema trading bisa dijalankan. Jadi masyarakat bisa mengambil dari selisihnya tadi. Tunggu apa namanya bisa dibilang sangat menguntungkan untuk keseluruhan pihak. Nah
crowdfunding ini sendiri bisa dibilang instrumen yang beneran alternatif buat keseluruhan pihak. Jadi dari pihak UMKM pun diberikan cara lain untuk mendapatkan pendanaan, dan dari masyarakat pun diberikan satu instrumen alternatif selain yang ada. Selain yang ada bisa dibilang kayak saham, reksadana, deposito, properti, ataupun emas dan juga kripto. Yang mana sistemnya ini bisa dibilang lebih safe dari segi region, dan juga lebih spirit Indonesia dapat banget gotong royong, karena yang dibantu tidak hanya diri kita sendiri, maksudnya kita sebagai investor memang cari keuntungan, tetapi alangkah lebih mulia atau lebih baik ketika keuntungan yang kita peroleh ternyata berbanding lurus dengan apa yang dialami oleh pelaku UMKM ini tadi, kayak gitu. Nah, cara investasinya, tipsnya sih tetap jangan tips yang paling awal ketika sering banget saya ditanyain bagaimana sih tips atau trik atau mungkin hal apa yang paling pertama diperhatikan dalam proses investasi itu. Yang paling utama dalam segala macam bentuk investasi itu ada, jangan pernah tergiur dengan angka yang fantastis ataupun menjual mimpi. Berapapun angkanya, kita tetap harus jadi investor yang rasional. Jadi rasional dalam artian apa? Mungkin yang ditawarkan tinggi bisa saja rasional ketika kita membaca apa yang ada di laporan keuangan, atau mungkin rencana bisnisnya seperti apa, kayak gitu. Nah, yang nggak rasional tuh mungkin begini, dia jualan selama jualan ternyata per bulan dapatnya cuma 1 juta, tetapi dia menjanjikan imbal balik bisa sampai taruh modal di tempat tuh bisa dapat 100 juta, kayak gitu kan benar-benar gak make sense. Kalau misalkan kalau tinggi ya udah diri aja kayak gitu kan. Apalagi investasi ini kan sentimennya akhir-akhir ini agak negatif setelah banyak banyak yang muncul yang kayak yang bodoh itu sebenarnya akhirnya gampang banget kalau misalkan kita jeli, sebenarnya ada satu pattern yang sama. Mereka menjanjikan satu imbal balik yang mungkin bisa dikatakan agak gak rasional kayak gitu. Per bulan, misalkan Mbak Rahel ditawarin nih sebulan 30% kayak gitu. Mending kan dikit sendiri kan daripada ditawarin kan. Gak mungkin banget. Iya. Gak usah kerja aja kalau gitu ya Pak. 30% bisa dapat ya 300 ribu kan kelipatannya bisa eksponensial kayak lumayan gitu. Banget. Iya. Oke, berarti sebenarnya equity crowdfunding ini konsepnya tuh agak mirip saham ya, karena ada macam IPO juga tapi bukan di bursa, dan ada kita bisa dapat capital juga ya. Jadi sebenarnya sekarang ini konsep yang awal tuh kan namanya equity crowdfunding. Nah, kita dengan regulator OJK sudah mengembangkan ke tahap lanjut namanya securities crowdfunding. Jadi selain saham, UMKM pun bisa melepas namanya obligasi, kayak gitu. Jadi mereka juga bisa mengajukan surat pinjaman kepada masyarakat, yang mana pinjamannya itu dihimpun dari masyarakat dikembalikan dalam bentuk kupon kayak gitu. Nah, untuk saat ini Udana sedang dalam proses untuk mendapatkan proses izin sebagai securities crowdfunding. Namun untuk saat ini yang bisa kita berikan layanannya dalam bentuk ekuitas tadi, equity crowdfunding dalam bentuk saham. Oke. Nah, kalau gitu kan kita dari tadi udah bahas nih soal beberapa jenis investasi, juga sempat disinggung, dan soal equity crowdfunding ya terutama. Tetapi mungkin ada tips dari Pak Erik sendiri, gimana sih cara berinvestasi yang benar? Mungkin kasih tipsnya beberapa langkah-langkah lagi buat pemula nih. Mungkin belum tahu apa soal investasi dan rawan banget ya. Udah sempat dibilang sekarang tuh banyak investasi bodong. Gimana sih cara kita meminimalisasi kita dan juga tips-tips untuk berinvestasi? Oke. Tadi itu yang paling pertama tadi, jangan pernah tergiur dengan angka yang fantastis. Tetap yang utama sebagai investor tetap rasional. Bagaimana cara mempertahankan rasionalnya tadi adalah dengan membaca segala macam bentuk bentuk informasi yang diberikan oleh penawar tadi. Jadi yang memberikan penawaran investasi. Benar. Jadi kita sebagai apapun itu bentuk instrumennya, kita perlu tahu nih instrumen ini menawarkan apa dan juga apa yang jadi landasan dia. Maka dari itu ada istilah value investing. Jadi kita perlu tahu secara fundamental apa sih yang menjadi rongga dasar kayak gitu. Jadi fondasi utamanya dari bisnis ini. Jadi kita perlu melihat tadi yang pertama dari laporan keuangan, kelayakan bisnisnya seperti apa, kemudian rencananya tuh seperti apa sih, sesuai apa enggak kejadiannya.
Nah, tadi saya sempat baca nih dalam komentar, ada yang bilang ini rawan dengan fraud dan juga lain sebagainya. Memang rawan dengan fraud, tetapi di Udana sendiri kita melakukan proses kurasi yang panjang, oleh karena itu tidak segala macam bisnis kita terima. Jadi bisnis yang kita tawarkan pun bisnis yang bisa dibilang ya sudah prudent dan juga seenggaknya dari laporan keuangan transparan kayak gitu. Jadi segala macam bentuk risiko kita berusaha untuk mitigasi ke depannya. Nah, oleh karena itu kita melakukan proses due diligence yang lumayan panjang, mulai dari aspek legal, keuangan, dan juga bisnis. Jadi kita ngelihat nih kesesuaian dari rencana bisnis, kemudian penawaran umum yang ditawarkan, pendanaan berapa, dan juga kesesuaian dengan laporan keuangannya. Kegedean apa enggak sih, kayak gitu. Misalkan mereka terbiasa ngambil angka 10 juta, kemudian mereka minta 10 M. Tentu kan pasti kaget, dan mereka nggak kurang terbiasa mengelola angka yang sebesar itu. Nah, lanjut lagi terkait tips tadi. Yang kedua itu usahakan jangan menaruh keseluruhan modal kita ke dalam satu instrumen. Kita tetap namanya ada istilah di dunia itu diversifikasi. Jadi kita membagi risiko ke berbagai macam bentuk instrumen yang ada. Kalau bisa kita buat kurvanya, sebenarnya kan kurvanya itu ada yang low risk low return dan juga high risk high return. Jangan semuanya ditaruh di satu bucket di mana kurvanya di high risk high return gitu. Itu sama saja dengan gambling. Iya, bahaya. Banyak banget nih teman-teman saya yang kayak ngerasa high risk high return ketika mereka mendengarkan kisah sukses dari beberapa teman-teman lainnya di dunia kripto kayak gitu. Mereka sekedar ikut-ikutan aja, masuk pas harga tinggi, tapi ternyata nunggu beberapa hari harga udah anjlok banget. Nah, di situ kalau bisa jangan put all our money di dalam satu kurvanya tadi. Kalau bisa ya taruh, kita bagi sesuai dengan risikonya. Ada di yang risiko rendah, kemudian risiko yang tinggi. Kemudian yang ketiga, kalau bisa mulainya jangan langsung banyak sih. Jadi untuk membentuk mindset dan juga mentalnya tadi, mental investor itu sebenarnya nggak segampang yang kita pikir. Ketika kalau misalkan kita nggak terbiasa dengan namanya investing atau mungkin trading, ketika ngelihat harga turun dikit, itu udah jantungnya udah kebangetan, udah kayak deg-degan banget. Gitu. Jadi kalau bisa ya dikit-dikit dulu kita bangun mental dan juga mindsetnya dulu. Jadi investing ini bukan sesuatu yang bisa kita peroleh dalam waktu singkat. Investing ini kan saya tanya ke Mbak, menabung ini investasi nggak? Bukan investasi, karena uangnya ya cuman situ aja. Kecuali kalau nabungnya ada bunga gitu. Bunga pun, maka dari itu kan ada dua istilah. Bukan yang satu investing, yang satu saving. Makanya dibedain kayak gitu. Saving itu cuma menyimpan uang kita supaya uang kita tadi nilainya, time value of money-nya itu tidak tergerus oleh inflasi. Jadi yang terpenting kita kalau misalkan riset ya, bunga deposito berapa sih? Rata-rata paling 3-4%. Sedangkan laju inflasi tahun bisa sampai 5%. Nah, tujuan dari saving itu kan menjaga supaya nilai uang kita di sekarang masih sama ketika uang kita disimpan di tahun mendatang. Sedangkan investasi itu lebih ke arah gimana caranya mengembangbiakkan apa yang kita miliki supaya menjadi berkali lipat kayak gitu. Jadi poinnya di compounding kayak gitu. Investing ya kayak gitu. Jadi tujuannya adalah gimana caranya kita melawan inflasi dan juga cara kasar kata ya memperkaya diri kita sendiri kayak gimana kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita hanya sekedar nabung, itu kurang sesuai disebut sebagai investing kayak gitu.